Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, karena masanya juga masih masa pandemi, sudah sekian lama belum berakhir, yang penting kita tetap ikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dan kita dapat belajar dengan normal kembali. Para sekalian, minggu yang lalu telah kita pelajari tentang koperasi. Dari hal-hal yang telah kita pelajari, tentunya ada beberapa yang tidak bisa siswa sendiri pelajari, yaitu di penghujung atau di akhir materi koperasi yang terkait dengan penghitungan sisa hasil usaha koperasi. Apa sih sisa hasil usaha koperasi itu? Kita harus tahu dulu tentang pengertian SHU itu. SHU adalah surplus atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Nah, gampangannya itu sebenarnya selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Jika itu lebih besar pendapatan, maka akan surplus atau laba. Tetapi kalau lebih besar pengeluarannya, dari beban-beban yang dikeluarkan lebih banyak, maka akan mengalami defisit atau rugi. Jadi sekali lagi, selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam istilah koperasi dinamakan SHU, di dalam perusahaan namanya laba, atau usaha apapun itu adalah laba atau rugi. Tapi khusus untuk koperasi itu istilahnya diganti dengan SHU atau sisa hasil usaha. Jadi sebenarnya sudah kenal siswa sekalian. Bagaimana nanti cara perhitungan SHU-nya? Tentunya ada banyak hal yang harus kita ketahui. Nah, SHU itu setelah dihitung mendapatkan surplus atau kelebihan pendapatan, selisihnya itu lebih besar pendapatannya, maka dikatakan koperasi itu punya SHU. Nah, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART koperasi, SHU itu akan didistribusikan ke dalam pos-pos sebagai berikut. Yang pertama itu cadangan. Cadangan itu apa maksudnya? Jadi SHU itu sebagian tidak diberikan kepada anggota, tapi disisihkan untuk cadangan sebagai tambahan modal usaha di tahun berikutnya. Sehingga koperasi akan mempunyai modal yang lebih besar lagi. Itu cadangan maksudnya. Digunakan juga yang kedua, nah ini yang akan terbagi kepada anggota. Itu namanya jasa anggota. Jasa anggota itu terdiri dari dua macam, yaitu ada yang disebut dengan jasa modal dan yang kedua itu jasa usaha. Yang kedua jasa usaha, yang pertama tadi jasa modal, yang kedua jasa usaha. Ini semua adalah jasa anggota. Jasa modal itu bersumber SHU yang akan diterima oleh anggota bersumber pada simpanannya. Misalkan kita menjadi anggota koperasi punya simpanan sekian juta, nah itu nanti akan menentukan setelah tentunya dikalkulasi dengan jumlah simpanan yang ada di koperasi seluruhnya. Dan juga
dapat juga diperoleh dari jasa usahanya. Semakin banyak kita terlibat di dalam usaha koperasi, maka kita juga akan mendapat bagian SHU yang lebih banyak daripada yang lain. Nah, jasa usaha ini tergantung dari jenis koperasinya. Koperasi simpan pinjam berbeda dengan usaha dari koperasi konsumsi. Kalau koperasi simpan pinjam itu jasa usahanya itu berasal dari seberapa banyak kita meminjam uang kepada koperasi, karena di dalam meminjam itu tentunya dikenai bunga. Lain halnya dengan koperasi yang tidak pakai bunga, ya, tapi hampir tidak ada kecuali koperasi syariah itu bisa tidak pakai bunga. Tapi kalau di dalam koperasi yang secara umum itu pasti minjem itu berbunga, sehingga semakin banyak kita melakukan pinjaman kepada koperasi itu, maka kita juga akan mendapat bagian SHU yang berasal dari jasa usaha. Jadi jasa modal bersumber dari simpanan, jasa usaha bersumber dari keterlibatan kita di dalam usaha koperasi. Kemudian yang ketiga itu didistribusikan juga untuk pengurus. Nah, sebagian kecil juga untuk pengurus. Nah, tergantung semua itu tergantung pada kesepakatan di dalam rapat anggota. Jadi kesepakatan semua berapa persen yang akan dibagikan kepada pengurus. Kemudian untuk dana sosial, dana pendidikan, dan juga dana pengembangan usaha. Apa pengembangan usaha itu disediakan juga untuk barangkali untuk memperluas usaha atau memperbanyak unit usahanya. Kalau di dana pendidikan itu untuk mendidik anggota ataupun pengurus yang ingin mengembangkan pengetahuannya, mungkin diikutkan dalam pelatihan-pelatihan. Dana sosial juga untuk menunjang pada anggota-anggota yang mengalami kesusahan, musibah barangkali, atau perlu juga disumbangkan kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah untuk kepedulian koperasi terhadap kehidupan sosial. Terutama di sini adalah anggota, karena sesuai dengan tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Tuh. Jadi dari cadangan, jasa anggota, dana pengurus, dana sosial, dana pendidikan itu dalam bentuk persentase. Nah, misalkan nanti cadangan itu perlu 40% dari SHU yang diperoleh. Nanti tinggal menghitung 40% kali berapa SHU-nya. Jasa anggota, misalkan ada yang dari jasa modal itu nanti 15%. Yang dari jasa usahanya 20%, dana pengurusnya misalkan 5%, dana sosial 5%, dana pendidikan 2%, dana pengembangan sosial 3%, terserah sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat anggota yang sudah dituangkan dalam AD dan ART. Dan lanjut, bagaimana perhitungan SHU yang nanti akan diberikan kepada anggota? Kita fokus saja yang SHU yang akan diterima oleh masing-masing anggota. Itu dari mana sumbernya tadi? Yaitu SHU yang diberikan kepada anggota itu kan ada dua sumber. Yang pertama adalah dari jasa modal, dan yang kedua dari jasa usaha. Nah, dari kedua jasa ini, yaitu jasa anggota terdiri dari jasa modal dan jasa usaha, itu nanti dijumlahkan itu menjadi bagian SHU yang akan diterima oleh anggota masing-masing. Terutama ya tergantung dari jumlah simpanannya dan seberapa besar keterlibatan di dalam usahanya. Yang pertama, nanti SHU dari jasa modal itu punya rumus. Rumusnya ini, jumlah simpanan anggota A yang simpanan misalkan si Arif sebagai anggota
punya simpanannya 2 juta. Nah, ini ditulis 2 juta di sini. Dibagi dengan total simpanan koperasi. Nah, koperasi itu kan punya banyak anggota. Semua anggota itu dijumlah simpanannya itu, baik itu terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, itu dijumlah. Simpanan pokok itu apa toh? Simpanan yang dibayarkan hanya sekali pada saat masuk jadi anggota. Waktunya pada saat menjadi anggota itu simpanan pokok. Kalau simpanan wajib itu adalah simpanan yang dibayarkan setiap periode tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota. Yang besarnya itu berapa, itu sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. Itu dibayarkan setiap bulan biasanya. Di periodenya itu sudah ditentukan. Sehingga simpanan pokok dan simpanan wajib itu dijumlah menjadi jasa modal itu nanti. Jumlah simpanan anggota terdiri dari simpanan pokok dan wajib dibagi seluruh simpanan yang ada di koperasi juga terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari seluruh anggota. Nah, dikalikan bagian SAU yang berasal dari jasa modal tadi. Misalkan untuk jasa modal tadi dibagi 15%. Nah, berarti 15%-nya dari SAU itu berapa? Dihitung dulu. Baru hasilnya misalkan dapat hasil 15 juta di sini. Nah, itu tinggal pengalinya ini 15 juta. Asalnya dari bagian SAU yang berasal dari jasa modal. Tinggal ngalikan nanti ketemu hasilnya. Hitungannya seperti biasa. Berapa dibagi berapa kali berapa. Kemudian yang kedua itu yang sumbernya dari jasa usaha. Itu juga dapat bagian cara menghitungnya. Kalau koperasinya itu koperasi konsumsi, maka rumusannya adalah jumlah pembelian yang dilakukan oleh anggota A. Nah, jumlah pembelian yang dilakukan oleh anggota A. Misalkan selama 1 tahun anggota A itu pernah belanja pada koperasi sebanyak 1 juta. Terus dibagi dengan total penjualan yang diterima dari koperasi. Ya, tentunya anggota itu kan tidak hanya A saja, A sampai Z. Ya, itu belanja semua. Nah, total belanjanya itu berapa menjadi total penjualan koperasi. Nah, di belanjanya A 1 juta, mungkin dibagi dengan total penjualan koperasinya itu jadi 50 juta, berarti 1 juta per 50 juta. Kali bagian SAU tadi yang dihitung persentasenya dari SAU yang berasal dari jasa usaha. Nah, dari jasa usaha tadi bagian berapa persen? Oh, misalkan 20%, ya 20% kali jumlah SAU-nya yang ada, ketemu berapa untuk pengali. Ya, nanti untuk pengali dari SAU yang berasal dari jasa usahanya. Ini kalau koperasi konsumsi. Nah, kalau koperasi simpan pinjam ya, kalau anggota itu sering pinjam, ya berarti makin banyak SAU-nya. Jadi berapa jumlah pinjaman anggota itu dibagi seluruh uang yang dipinjamkan oleh koperasi dikali bagian SAU yang ada di jasa usahanya itu. Karena koperasinya simpan pinjam ya urusannya utang piutang. Kalau koperasinya konsumsi berarti belanja, jual sama beli. Nah, itu makanya di sini saya kasih keterangan jika jenis koperasinya itu koperasi konsumsi, asumsinya. Nah, sebagai bayangan kita untuk mempermudah, maka kita beri contoh nih, koperasi Rocky Sajaya mempunyai data sebagai berikut. Misalkan sudah diketahui nih, tidak usah capek-capek menghitung jumlah simpanannya, sudah tahu simpanan koperasi maksudnya. Koperasi Rocky Sam punya simpanan seluruhnya 40 juta. Nah, kemudian karena koperasi konsumsi mempunyai jumlah penjualan 75 juta. Kemudian jumlah SAU, bagian dari SAU yang dari jasa usaha sudah diketahui nih, tidak usah menghitung pakai persentase lagi, itu 15 juta. Kemudian bagian SAU yang dari jasa modal ketemu 8 juta. Nah, ini selama 1 tahun, katakanlah si Ica selaku anggota koperasi melakukan pembelian
kepada koperasi sebesar 2 juta. Ini dalam 1 tahun ICA ini melakukan pembelian kepada koperasi yang setelah ditota nilainya 2 juta. Dan mempunyai simpanan, simpanan tadi terdiri dari simpanan pokok dan wajib itu 1.500.000 karena mungkin baru aja masuk. Nah, tentukan bagian SHU yang akan diterima si ICA. Dari data ini kita sesuaikan dengan rumusan tadi, maka bisa kita lakukan tadi. Yang pertama, sumber SHU ICA itu ada dari jasa modal. Rumusnya ini sudah ada, simpanannya A dibagi simpanan koperasi kali bagian SHU dari jasa modal, sehingga 1.500.000 karena simpanannya ICA cuma 1.500.000 dibagi dengan 40 juta, ini simpanan koperasi kali bagian SHU dari jasa simpanan tadi, dari jasa modal, sehingga ketemu angka 300.000. Kalau yang tidak bisa menghitung pakai kalkulator silahkan. Kalau mau cepat, 40 dengan 8 juta, 40 juta dengan 8 juta ini ketemu 5. 15 dibagi 5, 300. Nah, cepat, tidak bisa menghitung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sumber dari jasa usaha. Dari jasa usaha, si ICA mendapatkan angka dari rumus pembelian jumlah anggota A dibagi penjualan koperasi kali bagian SHU dari jasa usaha, sehingga 2 juta dibagi 75 juta rupiah dikalikan 15 juta, hasilnya 400. Tidak bisa kalkulator kalau mau enak. 75 difaktorkan ini dibagi dengan 15 bisa. Oh, hasilnya 5. Jadi di sini dah masih angka 5. 20 dibagi 5, 4, nanti tinggal 400, selesai. Sehingga SHU-nya karena bersumber dari dua sumber, maka 300 ditambah 400, hasilnya 700. Jadi SHU yang diterima oleh ICA sebesar 700.000 rupiah. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian menjadi paham. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian nanti mencoba kerjakan tugas yang ini hanya saya ganti angkanya untuk mempermudah kalian supaya juga punya greget dalam hal memahami bagaimana menghitung SHU ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa lebih memperjelas. Siapa tahu nanti kalian kerja di koperasi itu bisa menjadi bahan dasar untuk pengetahuan awal. Kita juga telah dikenalkan bagaimana menghitung koperasi. Jika kita sebagai anggota atau teman kita itu dapat berapa, itu tidak usah saling istilahnya iri atau saling tidak memahami satu dengan yang lain. Satunya dapat banyak, satunya dapat sedikit. Banyak sedikitnya SHU yang diterima oleh masing-masing anggota itu tergantung dari jasanya masing-masing, baik itu berupa jasa dari simpanan, dari jasa modalnya maupun dari jasa usahanya. Tentunya kalau sudah seperti itu, ya apa yang kita berikan tentunya juga sesuai dengan apa yang akan kita terima. Demikian, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas kita dalam belajar sehari-hari. Sekali lagi, ini silahkan tugas ini dikerjakan dalam buku catatan, kemudian nanti atau dalam buku tugas silahkan difoto, kemudian nanti dikirimkan ke WA pribadi saya sebagai penilaian pengetahuan kalian sekaligus penerapan nanti di dalam perhitungan sisa hasil usaha koperasi. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.